Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kemarin kami ngobrol-ngobrol gini sama kawan-kawan lah. Jadi dia bilang, ada kawan aku katanya, jadi aku cara menarik simpati konstituen, calon pemilih, itu aku buat kegiatan, lalu kemudian aku kasih mereka sayur. Sayur itu ya dari uang dengan niat sedekah. Aku bilang sedekah karena kalau mereka mau pilih, alhamdulillah, nggak pilih pun nggak apa-apa katanya. Berarti aku ikhlas. Aku ikhlas sedekah. Bahwa mereka mau pilih oke, nggak pilih pun nggak apa-apa. Yang penting aku kasih mereka sayur. Dibuatnya di pertemuan, kadang dibuatnya di masjid, kadang dibuatnya di aula, kadang tadi mana-mana lah, pokoknya adalah sesuatu yang dia berikan. Satu. Yang kedua, aku punya kawan, dibawanya aku guys jalan-jalan, mana kami selalu sama, ditraktir makan aku guys, dia nyalek waktu itu guys. Ya kebetulan ini kisah nyata ya, true story. Oh tunggu dulu guys, bagus nggak kupluk aku nih guys? Bagus guys. Kalau mau beli, mas siapa? Sama aku lah, masa sama orang lain. Aku yang promosi kok beli sama yang lain. Berapa? 40 guys. Kok mahal kali? Karena aku beli 35. Jadi aku jual 40. Wajar lah, aku udah pergi ngambil ke sana, ya kan? Masa gratis? Minyak aja udah berapa ya kan? Jadi kejual 40. Cantik ini guys, kan? Cantik kalian tengok kan? Ini warna hijau guys ya, bukan warna kuning. Biar paham kalian, nanti kalian bilang pula ini warna merah. Oke guys, jadi 40 ya. Jangan marah-marah, siapa marah-marah? Ya guys, oke. Itu dia. Jadi kemudian aku diajak jalan-jalan, makan durian. Bahkan aku disuguhi waktu makan di sebuah warung, ya. Makan nasi, tapi disediain durian guys. Dia sama istrinya, setahu aku istrinya lah. Karena aku pernah jumpa di rumahnya dan dia pun ceritakan bahwa itu istrinya. Curiga aja ya kan. Nah, jadi makanlah kami. Lalu dia habis makan tuh, kalau nggak salah belum lagi habis makan dia bilang, makan durian nih. Udah dibulah memang guys, tinggal makan aja. Aku nggak makan durian. Jadi dia maksa. Datang kata kami, udahlah bang, jangan dipaksa. Orang nggak mau masa dipaksa. Ya biasalah, orang namanya ingin, sebenarnya mau nyerpis kita ya kan, kawan baik. Jadi nggak aku makan sama sekali. Sedang makan nasi pun nggak aku makan duriannya. Habis makan nasi pun nggak aku makan duriannya. Tahu nggak guys kenapa nggak aku makan duriannya? Karena nggak boleh makan durian sama nasi. Apa itu? Durian itu kan besar, banyak kolesterolnya. Kemudian ada orang yang nggak tahan jantungnya kalau makan durian ini sama nasi. Pokoknya adalah mudaratnya guys ya. Entah betul secara kesehatan. Nah, kalau soal kayak gitu kalian tanya sama dokter aja lah. Ya kan. Pokoknya ada orang entah kebetulan atau macam mana ya mudarat lah sama dia. Jadi intinya nggak aku makan. Habislah makan kami udah. Nah, itu menunjukkan keakraban. Lalu kami sering lah jalan. Oh dia tunjukkan. Aku ngasih sedekah, infak, zakat aku. Inilah aku, ya kan, aku kasih beras katanya. Di daerah dapil dia, daerah pemilihan dia. Nah, ini zakat aku ini katanya. Rupanya sebulan itu entah sekali entah dua kali dia ngasih itu. Jadi dikawalnya terus dengan pemberian itu sampai masa kampanye. Ini kisah nyata guys. Dan qadarullah dia terpilih. Lalu jadilah dia anggota dewan. Nah, yang jadi masalah guys tahu. Sesudah dia jadi anggota dewan itu, kami nggak pernah lagi komunikasi. Qadarullah guys. Entah itu menunjukkan bahwa dia orang baik atau aku yang buruk. Pokoknya terjadi sesuatu antara kami dan dia nggak pernah menghubungi aku dan tak pernah ingin mengenang aku barangkali ya. Aku terkenang nggak? Aku terkenang. Aku sama orang baik sama orang jahat terkenang. Sama. Mau dia jahat, mau dia baik, aku tetap terkenang. Orang yang pernah orang yang pernah hadir dalam kehidupan pergaulan aku tetap aku kenang.
Apa yang terkenang? Kalau orang baik, aku terkenang dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, ya tentu aku terkenang dengan kejahatannya. Wajar kan? Linear deh istilah orang, ya kan? Nah, jadi guys, pertanyaannya adalah begini. Aku pernah bilang, kalau sedekah atau zakat itu diberikan kepada calon konstituen kita, itu bagaimana menjaga keikhlasan hati dalam bersedekah. Satu soal bahwa itu keikhlasan, bahwa itu bukan karena suap atau kampanye. Yang kedua, itu soal ikhlas ya. Yang kedua soal bahwa itu saya bilang itu suap, itu termasuk suap. Karena itu diberikan kepada konstituen. Yang ketiga, makin kentara lagi suapnya ketika diberikan pada masa menjelang kampanye dan sampai masuk hari kampanye. Pada masa kampanye tentu ya agak sembunyi-sembunyi lah ngasihnya, kan gitu. Sehingga kemudian saya menyarankan dan alhamdulillah ya, tolong coba berikan ke lembaga dan tak usah sebut nama. Misalnya lewat Basnas, suruh orang Basnas membagikan, tapi jangan bilang dari Anda. Jadi Anda pun memberikannya itu jangan melalui diri Anda langsung, suruh orang lain yang nggak dikenal sama sekali oleh Basnas itu, dan misalnya pihak transportasi itu juga nggak boleh menyebut itu dari siapa. Bilang aja dari hamba Tuhan, hamba Allah. Kira-kira kalau itu dilakukan, mau nggak orang milih? Dia nggak mau. Berarti kan harus diketahui siapa pemberinya. Kalau diketahui pemberinya, berarti kan ada maksud lain, ada pamrih. Emang dia mau kalau bukan karena kampanye dia mengasih kayak gitu? Kenapa nggak dari dulu dia ngasih? Jadi sebenarnya trik yang dia temukan. Ya kan guys? Nah, entah bagaimana qadarullah, apa yang saya sampaikan itu, ya kalau nggak salah saya ada nyampaikan. Itu disampaikan juga oleh gurunya, guru spiritualnya. Ada gurunya dari mana tuh, entahlah dari mana, aku pun nggak tahu lah. Apa dari Binjai, apa dari Langkat, apa dari Medan, aku nggak tahu. Karena nggak pernah aku lihat rumahnya, nggak tahu alamat sesungguhnya, ya kan? Nggak pernah, kalau nggak salah nggak pernah aku tengok KTP-nya kalau nggak salah ya. Nggak pernah aku kesana. Kalau cuma dibilang-bilang bahwa dia dari Langkat, dari ini, dari itu kan nggak bisa kita pegang, ya kan? Itu cukuplah konsumsi aku aja. Jadi guys, gurunya itu menyampaikan ya, kalau nggak salah sebulan 2 kali apa sebulan sekali itu datang ke Tanjung Balai untuk memberikan tausiah. Ya, kalau nggak salah dia pengamal apa juga tuh, entah apalah ya. Si kawan aku ini pengamal sesuatu juga nih. Rajin dia. Kalah gitu tahajudnya guys, kalah tahajudnya. Tapi kayak gitu dia. Ya kan? Nah, entah itu barokah atau apa namanya, aku nggak ngerti lah. Ya guys, kalian lebih ngerti lah itu. Jadi gurunya itu bilang, atau ustadznya itu bilang, itu terindikasi juga nggak murni sedekah, itu terindikasi juga suap. Nah, kalau supaya jangan bias, coba itu lakukan, salurkan melalui Basnas. Nah, tentu dengan wanti-wanti jangan sampai diketahui oleh orang lain dan jangan sebut bahwa pemberinya si anu, dan jangan berikan kepada konstituen kita, berikan aja di tempat lain. Misalnya sedekah di Kisaran, baginya di Tanjung Balai, kan nggak ada hubungan. Memang yang terbaik itu kalau ngasihnya di Tanjung Balai melalui Basnas Tanjung Balai, ya di Tanjung Balai juga masyarakat sini masih banyak yang butuh. Cuma kalau dalam kondisi seperti ini bagaimana? Kan boleh ngasih tempat lain. Karena kondisinya seperti ini. Karena nanti ketahuan, kalau ketahuan kan repot. Rame ceritanya, ya kan? Macam-macam tanggapan orang. Bisa negatif, bisa positif, terjadi fitnah. Nah, jadi poinnya apa, guys? Poinnya pemberian atas nama sedekah, padahal sebenarnya kamuflase dari sebuah suap, itu tetap suap. Itu namanya nokohin malaikat. Ini suap apa sedekah? Kata malaikat mau nyatat. Saya bilang, kau pikir malaikat tuh bodoh? Sekolah kita nih cuma S3 di bumi. Sekolah malaikat tuh S9 kurasa tuh di langit. Ya kan? Nah, jadi nggak usah mimpi noko-nokohin Tuhan. Ya kan? Malaikat ini tokohnya coba. Tuhan ini tokohnya, apalagi kita. Jadi kayak gitulah guys ya, manusia liciknya. Jadi kepada penyuap ya, kau yang mau jadi anggota dewan, kau yang mau jadi kau yang mau jadi gubernur, kau mau jadi bupati, wali kota, capres, cawapres, atau kau mau jadi apapun, kalau lewat suap jangan kau lakukan.
kamuflase seperti itu licik, tidak gentle, ya. Ikuti aja pertarungan secara wajar. Oke? One by one, tanpa menggunakan embel-embel fasilitas, tanpa menggunakan suap-suap. Ya kan, guys? Dan itu haram hukumnya. Ya, haram. Kalau menurut KPU Bawaslu nggak haram, ya memang dia bukan lembaga agama. Kurasa dia bukan juga ulama. Apa pula dia bilang haram? Ya tergantung peraturan dia, terserah dia. Menurut agama, suap itu haram. Ya, walaupun dengan cara seperti tadi, walaupun dengan alasan menyumbang ini, menyumbang itu, menyumbang ini, bantu sana, bantu sini, padahal sebenarnya dalam rangka menarik simpati dan orang agar beralih pilihan kepadanya karena dia memberi sesuatu. Jadi suap, ya kata Rasulullah, rasi wal murtasi finnar, yang menyuap dan disuap masuk neraka. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.